Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Adwa Maris Al-Rashid dengan NPM 202221500191. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Jadi video ini saya buat untuk perkuliahan akhlak dan etika. Yang pertama, kita akan membahas demokrasi dalam perspektif Islam. Nah teman-teman, kalau secara umum demokrasi itu tuh bisa diartikan sebagai suatu pemerintahan, sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah dari sini tuh kita ingin melihat apakah dalam perspektif Islam demokrasi ini tuh bertentangan atau justru malah sejalan. Nah untuk jawabannya sendiri pun kita tidak bisa menyebutkan itu hitam ataupun putih. Kenapa demikian? Karena dalam Islam sendiri pun tidak pernah menyebutkan kata demokrasi secara terus terang, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu tuh sangat dekat dengan prinsip Islam, terutama pada musyawarah atau syura. Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 159 dan pada surat Asy-Syura pada ayat 38, yang dimana pada kedua ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tuh sangat mendukung keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan, yang dimana ini tuh sangat sesuai dengan inti dari kata demokrasi. Nah tetapi teman-teman, walaupun demokrasi ini memiliki nilai dan prinsip yang sama dalam Islam, tetapi masih terdapat perbedaannya, yang dimana dalam Islam sendiri, kebebasan itu pun ada batasannya, yaitu batas yang langsung ditetapkan oleh Allah, yang dimana keputusan dari mayoritas tidak bisa menabrak dari aturan agama. Jadi demokrasi dalam Islam itu demokrasi yang beradab, yang tetap tunduk dengan nilai-nilai dari agama. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas demokrasi dalam perspektif Islam. Yang sekarang kita akan membahas tema selanjutnya, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam sendiri, kepemimpinan itu tuh bukan cuma sekedar jabatan, tetapi juga sebagai sebuah amanah yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang pemimpin yang dipintai pertanggungjawabannya. Ini tuh terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, seperti apa sih kepemimpinan dalam Islam itu? Jadi dalam Islam kalau kita memimpin sesuatu itu tuh ada beberapa hal yang harus kita tanggung jawabkan. Yang pertama itu harus amanah. Jadi pemimpin itu tuh harus jujur dan dapat bertanggung jawab, tidak mengkhianati kepercayaan dari rakyat. Kedua, pemimpin itu harus bersikap adil. Jadi adil ini tuh merupakan pondasi kepemimpinan dalam Islam, yang dimana salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah sebuah imam yang adil. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan kepentingan umat. Jadi seorang pemimpin tuh bukan cuma untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk melayani. Di sini melayani itu untuk melayani rakyat. Jadi dalam Islam ini pun dikenal dengan istilah khadimul ummah, yang artinya pelayanan umat. Bisa kita lihat Nabi Muhammad SAW, kalau kita dengar kisahnya, kita baca ceritanya, yang dimana beliau ini tuh sosok kepemimpinan teladan yang nyata. Jadi beliau ini memimpin dengan kasih sayang, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Jadi Nabi Muhammad SAW ini
merupakan sosok pemimpin yang baik dalam Islam, bukan hanya berkuasa, tapi yang paling bertanggung jawab. Yang terakhir, kita akan membahas penegakan hukum dalam Islam. Jadi, dalam Islam ini hukum bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Yang tujuannya itu bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi kehidupan manusia melalui maqasid syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok, yaitu jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 135, yang dimana pada ayat ini tuh ada beberapa prinsip penting dalam penegakan hukum dalam Islam. Yang pertama, hukum itu harus adil, jadi tidak memandang siapapun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa seandainya Fatimah, putri beliau sendiri, mencuri, beliau tetap akan menegakkan hukum. Tidak ada yang kebal hukum dalam Islam. Kemudian yang kedua, hukum dalam Islam bersifat manusiawi. Jadi, dalam Islam, seseorang itu tidak boleh dihukum tanpa bukti yang jelas. Ada asas praduga tak bersalah dalam Islam yang dikenal dengan kaidah al-aslu baratul zimmah, yang dimana pada dasarnya seseorang itu bebas dari tuntutan bersalah sampai benar-benar terbukti bahwa ia bersalah. Jadi, penegakan hukum dalam Islam ini tuh bukan soal balas dendam, tetapi soal menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan secara bersama. Teman-teman, jadi kalau disimpulkan, demokrasi dalam Islam ini sejalan dengan prinsip musyawarah selama tidak melanggar batasan Allah. Jadi, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan pengabdian. Kemudian, penegakan hukum dalam Islam pun bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia, bukan sekedar untuk menghukum. Ketiga hal tersebut saling berkaitan, yang dimana semuanya ini berpusat pada keadilan dan tanggung jawab, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Sekian video materi ini saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.